Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Sokutek dan selamat datang di segmen IT News. Kali ini saya akan membahas daftar yang dikeluarkan oleh Antutu untuk smartphone terkencang, flagship maupun mid-range di bulan Oktober tahun 2020. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya Antutu ini setiap bulannya itu merilis smartphone terkencang versi mereka, baik itu seri flagship maupun seri mid-range-nya. Nah, kira-kira smartphone yang teman-teman pakai itu sekarang masuk nggak sih daftar dari Antutu ini? Yuk simak video ini sampai selesai. Oke, kalau kita bahas Antutu, ini adalah sebuah aplikasi yang dipakai untuk benchmarking atau uji kecepatan dari sebuah smartphone. Ya, teman-teman semuanya pasti sudah mengerti software ini itu untuk apa. Dan setiap bulannya, sekali lagi setiap bulannya, Antutu ini mengeluarkan daftar-daftar smartphone terkencang versi mereka. Dan untuk yang flagship, 10 besar smartphone terkencang versi Antutu di bulan Oktober tahun 2020 ini adalah sebagai berikut. Gimana, masuk nggak daily driver milik teman-teman semuanya? Iya, secara mengejutkan di sini ternyata yang nomor satu yang paling kenceng itu adalah Huawei Mate 40 Pro dengan prosesor punya sendiri yaitu Kirin 9000. Jadi memang Huawei ini membuat prosesor sendiri atau SoC sendiri untuk smartphone-nya. Dan yang mengejutkan, skor Antutunya ini dia melebihi smartphone-smartphone lainnya. Dan untuk yang nomor 2 sampai nomor terakhir itu ya dikuasai oleh Snapdragon 865 dan juga 865 Plus. Tapi kalau dilihat dari list yang dikeluarkan oleh Antutu di bulan Oktober tahun 2020 ini, ternyata Snapdragon 865 itu lebih kenceng daripada Snapdragon 865 Plus. Ini versi Antutu ya. Dan kita masuk 10 daftar smartphone mid-range yang masuk kategori smartphone tercepat versi Antutu di bulan Oktober tahun 2020. Apa saja listnya? Simak list berikut ini. Oke, gimana? Tambah mencengangkan ya. Di kelas mid-range ini ternyata bukan dikuasai oleh Snapdragon. Lagi-lagi sebenarnya Snapdragon ini nggak menguasai flagship dan juga nggak menguasai mid-range. Ini versi Antutu ya. Jadi di mid-range itu ternyata SoC atau prosesor yang paling kenceng adalah miliknya MediaTek, yaitu Dimensity 820 yang dipakai di Redmi 10X Pro 5G. Dan di bawahnya Dimensity 820 ini prosesor selanjutnya yang paling kenceng di seri mid-range adalah dari Kirin. Ya, Huawei lagi-lagi menunjukkan bahwasanya prosesor milik dia ini memang benar-benar bisa bersaing dengan prosesor-prosesor atau produsen prosesor yang gede seperti Qualcomm dan juga MediaTek. Sayangnya untuk prosesor yang dibangga-banggakan di Indonesia, yakni Snapdragon, itu harus rela menempati posisi 9 dan 10 dengan prosesornya yaitu Snapdragon 768G. Nah, gimana? Ini yang biasanya mengagung-agungkan Snapdragon, kalau lihat list ini gimana? Tapi ini sekali lagi,
Sekali lagi, list yang ada di sini itu adalah versi Antutu untuk bulan Oktober tahun 2020. Dalam prakteknya atau di dunia nyata, smartphone-smartphone yang masuk dalam list ini, versi Antutu ini, itu sebenarnya kalau dipakai di dunia nyata, nggak akan terasa bedanya. Jadi dalam menilai sebuah smartphone itu nggak harus melihat skor Antutunya gede atau enggak, tapi di sini ada user interface, kemudian ada faktor-faktor yang lainnya yang menentukan smartphone ini cocok nggak dipakai untuk teman-teman. Bisa jadi smartphone yang memiliki skor Antutu tinggi itu nggak cocok untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau milih smartphone, sekali lagi, cari tahu dulu kebutuhan teman-teman itu apa, lalu tentukan ini smartphone yang kayaknya sih cocok untuk saya pakai, cocok untuk memenuhi kebutuhan saya. Gitu teman-teman. Jadi ya itu tadi 10 daftar smartphone flagship dan juga mid-range versi Antutu di bulan Oktober tahun 2020. Silakan tulis komentar teman-teman di kolom komentar bagaimana pendapatnya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman suka, dan juga share lah linknya kemana-mana, mau ke sosial media teman-teman, mau grup WhatsApp, grup apa itu silahkan di share. Dan satu lagi yang paling penting adalah pencet tombol subscribe-nya. Oke, itu saja video kali ini. Saya Afat, salam Game Tech.